Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 5, seperti biasa di Sentra Sains, sebelum kita memulai sentra kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pekan ini kita di Sentra Sainsnya masih membahas tema yang sama ya, yaitu sinar matahari. Dan kita masih membahas topik yang sama, yaitu tata surya. Bedanya di pekan ini kita itu membahasnya tentang babnya benda-benda langit ya. Nah, siapa yang tahu benda langit itu apa sih? Iya, betul sekali. Benda langit merupakan sebutan bagi semua benda yang ada di langit atau di luar angkasa atau yang berada di alam semesta ya, yang dapat diamati. Siapa di sini teman-teman yang suka belajar tentang alam semesta? Nah, yang suka belajar tentang alam semesta, teman-teman ini perlu memperdalam ilmu yang disebut dengan astronomi ya. Jadi astronomi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang alam semesta ya. Nah, siapa di sini yang tahu orang yang melakukan perjalanan keluar angkasa atau ke antariksa itu disebut apa? Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Disebut astronot ya. Atau bisa juga disebut antariksawan ya, teman-teman ya. Jadi, astronot atau antariksawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke antariksa atau ke luar angkasa ya. Nah, terus kita kalau mau ke luar angkasa, si astronot ini atau antariksawan itu perlu pesawat khusus ya teman-teman ya. Nah, pesawatnya itu disebut pesawat ulang-alik ya. Nah, jadi pesawat ulang-alik ini berbeda dengan pesawat terbang pada umumnya ya teman-teman ya. Dari segi ukurannya dia lebih besar, dari segi dilihat dari mesinnya dia lebih canggih ya. Nah, tapi pesawat ulang-alik ini butuh bantuan yang disebut roket ya. Nah, si roket inilah yang membantu pesawat ulang-alik ya untuk bisa memberikan dorongan untuk melawan gaya gravitasi bumi ya. Nah, ada lagi nih ilmu yang mempelajari tentang benda-benda di luar angkasa ya. Nah, ilmunya itu disebut astrodinamika ya. Contohnya itu dia mempelajari tentang planet, galaksi, asteroid, bintang, komet, dan lain-lain ya. Jadi, kalau ilmu yang mempelajari tentang benda-benda di luar angkasa itu disebut astrodinamika. Bu, tadi kita sudah membahas tentang astronomi. Apa bedanya Bu dengan astrodinamika nih Bu? Nah, perbedaannya itu adalah astronomi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit atau benda-benda luar angkasa yang merupakan ciptaan Allah ya. Jadi kayak planet, matahari, bintang, itu kan sudah Allah yang ciptakan dari dulu ya teman-teman ya, dengan kemahakuasaannya ya. Tidak ada yang bisa membuat benda-benda langit seperti itu ya. Nah, sedangkan astrodinamika itu dia ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit yang berada di luar angkasa atau di antariksa yang dibuat oleh manusia ya. Jadi contohnya itu mempelajari tentang satelit buatan, roket, termasuk kalau sudah ada mungkin satelit atau roket atau mungkin pesawat ulang-alik yang hancur, sudah rusak di luar angkasa sana ya. Nah, ada pula beberapa contoh dari benda langit ya teman-teman ya, yaitu ada planet, ada bintang, ada satelit,
ada nebula, ada galaksi, ada gugus, ada asteroid, ada meteorit, ada komet, ada rasi bintang, ada debu antariksa, ada lubang hitam atau black hole ya. Dan yang terakhir adalah supernova ya. Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah planet ya. Siapa di sini yang masih ingat planet itu apa? Kita pernah bahas. Kalau lupa Ibu kasih ingat ya teman-teman ya. Planet adalah benda langit yang gelap dan tidak mempunyai cahaya sendiri ya. Dan planet itu juga selalu beredar mengelilingi sebuah bintang sejati, yaitu matahari. Nah, siapa yang masih ingat nama-nama planet ya, yang dimulai dari yang terdekat dengan matahari sampai yang jaraknya terjauh dengan matahari? Betul sekali, ada Merkurius, ada Venus, ada Bumi, ada Mars, ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus, dan ada Neptunus. Benda langit berikutnya adalah bintang ya. Bintang itu siapa yang masih ingat? Bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya ya. Nah, siapa yang tahu bintang yang paling dekat dengan planet kita, planet Bumi, yang merupakan pusat dari tata surya kita? Siapa yang ingat? Iya, betul sekali, matahari ya. Matahari merupakan bintang yang posisinya paling terdekat dengan bumi ya. Nah, bintang itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, bintang nyata atau bintang sejati. Yang kedua, bintang semu ya. Nah, bintang nyata atau bintang sejati itu apa, Bu? Nah, bintang nyata atau bintang sejati adalah bintang yang dapat menghasilkan dan memancarkan cahayanya sendiri ya. Contohnya itu adalah matahari ya. Allah dengan kemahakuasaannya menciptakan matahari itu tidak pernah redup ya teman-teman ya. Bahkan sinar matahari itu banyak membantu kita sebagai makhluk hidup ya. Contohnya mengeringkan pakaian kita pada saat dijemur, macam-macam ya. Nah, berikutnya adalah bintang semu ya. Nah, bintang semu ini apa, Bu? Bintang semu adalah bintang yang tidak dapat menghasilkan cahayanya sendiri, tetapi dapat memantulkan cahaya dari bintang yang lain. Contohnya itu adalah bulan. Mungkin teman-teman aneh, kok bulan termasuk bintang semu sih, Bu? Bukannya bulan itu setiap malam kalau saya lihat dia bercahaya ya? Iya, betul sekali. Bulan itu memang kita lihatnya seperti bercahaya, tapi sebenarnya bulan itu tidak memiliki cahaya sendiri. Nah, bulan itu terlihat terang karena bulan memantulkan cahaya dari bintang yang lain ya, dari matahari ya teman-teman ya. Makanya terang benderang ya di saat malam hari ya. Terus benda langit berikutnya adalah satelit. Satelit adalah benda langit yang mengorbit atau mengelilingi sebuah planet, atau dia bisa mengelilingi benda langit lainnya yang ukurannya lebih besar darinya ya. Nah, terus satelit itu juga kita tahunya ada dua macam ya. Yang pertama, satelit alami, yang kedua satelit buatan. Nah, satelit alami adalah benda langit atau satelit yang sudah ada dari dulunya ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya ya. Tidak ada satupun makhluknya yang dapat menciptakan si satelit alami ini ya. Contohnya itu adalah bulan. Karena bulan itu merupakan satelit alami planet kita ya. Bulan mengelilingi planet bumi ya. Namun tidak semua planet memiliki satelit ya. Jadi dari Merkurius sampai Neptunus itu hanya ada beberapa planet saja yang memiliki satelit ya. Nah, terus kalau satelit buatan itu apa, Bu? Nah, ini kebalikannya ya, teman-teman. Satelit buatan adalah sebuah benda atau satelit yang diluncurkan ke ruang luar angkasa ya oleh suatu negara.
Contohnya itu adalah satelit Palapa ya. Satelit yang diluncurkan oleh negara kita, negara Indonesia ya. Fungsi satelit itu bermacam-macam ya teman-teman ya. Bisa untuk komunikasi, bisa untuk internet ya, dan lain-lain ya, masih banyak fungsinya ya. Nah, benda langit berikutnya adalah nebula. Nebula ini adalah awan antar bintang yang terdiri dari debu, gas, dan plasma. Nebula itu juga sering disebut sebagai tempat lahirnya galaksi dan bintang-bintang ya. Nah, contoh nebula ini yang terkenal itu ada dua. Yang pertama adalah Eagle Nebula dan Nebula Omega ya. Nah, pada umumnya nebula ini terjadi itu dipengaruhi oleh ledakan supernova yang ada di dekatnya ya teman-teman ya. Nah, untuk supernova ibu akan bahasnya itu di kelas yang lebih tinggi lagi ya teman-teman ya. Benda langit berikutnya adalah galaksi. Galaksi itu adalah sekelompok bintang debu antariksa, gas dan materi gelap yang luas dan ditahan oleh gaya gravitasi ya. Nah, si galaksi ini berisi jutaan bahkan miliaran bintang ya. Jadi dia terang. Kayak kita kalau ngeliat bintang kelap-kelip seperti itu, banyak bertaburan ya, seperti itu. Galaksi itu saking banyaknya bintang yang ada di dalam galaksi. Jadi tidak hanya matahari saja, tapi banyak bintang-bintang lain ya yang ada di galaksi. Nah, contoh galaksi itu ibu mau kasih contoh ada dua ya. Yang pertama galaksi Andromeda, yang kedua galaksi Bima Sakti ya. Galaksi Andromeda itu adalah galaksi terbesar di alam semesta. Sedangkan galaksi Bima Sakti adalah galaksi nomor 2 terbesar. Nah, galaksi itu banyak teman-teman ya. Cuman ibu memberikan contohnya 2 saja ya. Nah, dan kita, tata surya kita, bumi kita itu terdapat di galaksi Bima Sakti ya teman-teman ya. Nah, benda langit berikutnya adalah gugus. Gugus ini adalah gabungan dari beberapa galaksi yang membentuk suatu sistem sendiri ya. Jadi galaksi saja udah luas, ditambah lagi ada yang namanya gugus, artinya galaksi-galaksi bergabung ya, berkelompok-kelompok. Nah, itulah kemahakuasaannya Allah ya. Kita sudah merasa di bumi ini itu udah cukup luas, tapi ternyata di alam semesta jauh begitu luas ya, kita tidak ada apa-apanya ya. Nah, terus benda langit berikutnya adalah asteroid ya. Nah, asteroid itu adalah benda langit yang berukuran kecil ya daripada planet, tetapi lebih besar daripada meteoroid ya. Nah, dulunya asteroid ini sama para ilmuwan itu sering disebut planet minor karena kecil ya, bentuknya kayak planet tapi lebih kecil daripada planet, makanya disebut planet minor atau planetoid ya. Nah, terus kita kan sering mendengar kata meteorit dan asteroid. Perbedaannya apa sih Bu? Nah, perbedaannya itu dari ukuran ya. Ukurannya asteroid itu lebih besar daripada meteorit. Sedangkan asteroid itu tidak memiliki ekor seperti meteorit ya. Nah, kan meteorit kalau sudah sampai masuk ke permukaan bumi kan dia bergesekan dengan atmosfer kita, dengan lapisan ozon kita, dengan mesosfer kita. Itu kan ada percikan api ya teman-teman ya, yang kita biasa juga ngelihatnya seperti bintang jatuh. Nah, itu yang percikan itulah yang terlihat seperti ekor. Makanya si asteroid ini dia itu tidak memiliki ekor ya, dan meteorit itu cenderung bisa bergeser atau jatuh, bahkan menabrak dan menabrak planet, masuk ke planet atau benda langit lainnya ya. Nah, terus benda langit berikutnya adalah meteorit. Meteorit adalah benda langit yang berukuran
kecil namun lebih besar daripada molekul yang tidak mencapai standar sebuah asteroid ya. Nah, meteorit itu juga bisa jatuh dari posisinya di luar angkasa dan dia itu bisa menabrak planet atau benda langit lainnya ya. Nah, teman-teman mungkin sering dengar itu kata meteor daripada meteorit ya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan ya. Jadi di sini meteorit yang sudah masuk dan mencapai atmosfer bumi disebut meteor. Nah, kalau udah nyebut meteor pasti teman-teman sudah ngerti ini bentuknya yang seperti apa ya. Makanya kita punya atmosfer, lapisan ozon, stratosfer, mesosfer, dan lain-lain. 5 lapisan itu untuk melindungi kalau ada meteorit yang masuk ya, yang nanti pada saat sudah masuk atmosfer kita berubah menjadi disebutnya meteor ya. Nah, terus benda langit berikutnya itu adalah rasi bintang. Siapa di sini yang masih ingat pekan lalu rasi bintang itu apa? Iya, rasi bintang adalah sekumpulan bintang-bintang yang membentuk pola-pola tertentu di langit ya. Nah, ada juga beberapa rasi bintang yang terkenal di Indonesia. Yang pertama itu adalah rasi bintang Waluku ya. Tapi kalau orang luar negeri biasanya itu mengenalnya dengan sebutan rasi bintang Orion atau The Hunter atau sang pemburu ya. Nah, si rasi bintang ini bentuknya itu mirip seperti alat bajak sawah ya. Dan rasi bintang ini sering digunakan oleh petani karena dihubungkan dengan musim ya. Nah, jika rasi bintang ini muncul dari timur, artinya kita sudah memasuki awal musim penghujan. Sedangkan jika rasi bintang ini sudah munculnya dari barat, artinya kita sudah memasuki musim awal kemarau. Nah, rasi bintang kedua yang terkenal di Indonesia adalah rasi bintang lintang pari atau lintang gubuk penceng atau gubuk miring ya. Nama lainnya adalah rasi bintang Crux ya. Nah, bentuknya ini seperti ikan pari atau layang-layang, makanya disebut rasi bintang lintang pari ya. Nah, terus rasi bintang ini biasa digunakan oleh nelayan sebagai kompas ya, untuk menentukan arah mata angin, mana yang utara, mana yang selatan, mana yang barat, dan mana yang timur ya. Nah, terus benda langit berikutnya adalah debu antariksa. Nah, debu antariksa ini sering disebut sebagai sampah antariksa ya, karena terdiri dari debu-debu atau pasir-pasir yang ada di angkasa. Nah, sampah-sampah antariksa ini berasal dari satelit-satelit, puing-puing pesawat antariksa, dan benda-benda antariksa lainnya yang hancur ya. Makanya karena dari sisa-sisa benda langit yang hancur disebutnya itu sebagai sampah antariksa. Nah, benda langit berikutnya adalah komet. Komet merupakan benda luar angkasa yang mengelilingi matahari dengan garis edar ya. Nah, komet berbentuk lonjong atau parabolis atau hiperbolis ya. Komet itu juga sering disebut bintang berekor karena memiliki ekor ya. Tapi bukan berarti komet ini merupakan bintang, karena tadi disebutnya bintang berekor ya. Komet terbentuk dari kumpulan debu dan gas yang membeku saat jauh dari matahari. Nah, saat komet mendekati matahari, masuk ke dalam sistem tata surya, nah bahan penyusun komet tuh menguap dan membentuk kepala gas dan ekor. Nah, Bu, tadi kata Ibu, kok komet sering disebut bintang berekor tapi bukan termasuk bintang? Jadi ya karena dia pas pada saat dekat dengan matahari, dia membentuk kepala gas dan ekor, makanya dia seperti bercahaya ya. Dia mengeluarkan cahaya seperti terbakar gitu ya teman-teman ya.
Makanya dia disebut bintang berekor karena ada seperti ekornya ya. Nah, terus komet ini juga termasuk ke dalam tata surya kita ya, karena dia mengelilingi matahari sama seperti planet-planet ya. Nah, ada salah satu komet yang paling terkenal ya, yaitu disebut komet Halley ya. Komet Halley ini biasanya itu bisa dilihat dari bumi setiap 76 tahun sekali. Benda langit berikutnya adalah black hole atau lubang hitam ya teman-teman ya. Nah, lubang hitam atau black hole ini adalah lubang di luar angkasa yang menghisap benda-benda langit yang berada di sekitarnya ya. Nah, lubang hitam ini memiliki gravitasi yang sangat kuat yang dapat menghisap benda-benda luar angkasa yang berada di sekitarnya, dan benda-benda yang terhisap tersebut tidak akan bisa kembali lagi ya. Nauzubillah ya, jangan sampai kita pernah menemukan yang namanya black hole ya. Jadi kalau teman-teman nanti sudah besar menjadi astronot ya, jauhi yang namanya lubang hitam atau black hole tadi ya. Nah, benda langit berikutnya adalah supernova ya teman-teman ya. Supernova adalah ledakan dari suatu bintang di galaksi yang memancarkan energi lebih banyak dari nova ya. Supernova ini juga bisa diartikan sebagai berakhirnya riwayat suatu bintang ya. Nah, supernova ini ledakannya itu merupakan penyebab terjadinya lubang hitam atau black hole ya. Energinya saja udah besar. Makanya black hole itu punya daya hisap gravitasi yang sangat besar ya, sampai dia bisa menarik benda-benda luar angkasa yang berada di sekitarnya ya teman-teman ya. Nah, untuk nanti lebih detailnya bagaimana nanti kalau kiamat ya Bu, supernova aja sudah subhanallah banget kekuatannya ya Allah, dengan kemahakuasaannya Allah ya, luar biasa sekali. Black hole juga seperti itu ya. Nah, bagaimana nanti pada saat kiamat ya, nauzubillah ya. Semoga kita dilindungi dan termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka dan siksa kubur ya, pada saat kita sudah melewati fase kematian ya teman-teman ya. Nanti lebih detailnya akan dijelaskan oleh Pak Andri di Sentra Imtak ya. Nah, Ibu harap teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu sampaikan. Jika ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan pada saat recalling, atau diputar kembali video materi Ibu, atau minta bantu orang tua atau pendampingnya di rumah untuk menghubungi Ibu ya. Insya Allah akan Ibu jawab. Oke, seperti biasa, pesan Ibu, teman-teman jaga kebersihan, jaga kesehatan, pastikan di rumah saja. Jika teman-teman harus keluar, pastikan menggunakan masker, menggunakan face shield, dan membawa hand sanitizer. Oke teman-teman, kita akhiri dengan hamdalah ya, alhamdulillah, dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Sentra Sains berikutnya.